juga sangat tidak ingin berkompetisi yang nantinya akhirnya hasilnya nggak benar, curang, pemerintah intervensi dan sebagainya, menyakitkan. Dan hati-hati, jangan terlalu galak mengatakan curang-curang. Belum lama pemilu 2004 berlangsung. Saya punya memori yang banyak, tapi biarlah bagian dari masa lalu. Jangan banyak menguliai soal curang dan tidak curang. Saya juga punya pengetahuan tentang beliau-beliau di waktu yang lalu, tapi biarlah, ini proses dari pendewasaan demokrasi. Mari kita sambut masa depan dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, bersama-sama membangun aturan main yang baik, sehingga demokrasi ini atau kompetisi ini makin berkualitas. Genderang perang semakin gencar terdengar menjelang pemilihan presiden Juli mendatang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dipastikan akan maju kembali beberapa hari lalu memberikan peringatan. Dalam pernyataannya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu meminta kepada para tokoh partai politik, utamanya Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, untuk tidak terus-menerus mengkritik pemerintah terkait tudingan pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis. Pernyataan Presiden yang mengandung ancaman itu langsung mendapat tanggapan Prabowo. Menurutnya, sikap kritis para tokoh termasuk dirinya lebih diakibatkan pelaksanaan pemilihan anggota legislatif 9 April lalu mengalami ketidakberesan, utamanya menyangkut daftar pemilih tetap atau DPT. Bahkan, kali inilah pemilu yang dianggap sebagai terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia pasca reformasi. Yang galak siapa? Saya nggak tahu ya. Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Kami warga negara, kami pemimpin politik, kami punya pengikut masing-masing. Kami hanya mohon DPT disebarluaskan. Apakah itu boleh atau tidak? Saya tidak tahu. Ya. Setelah pelaksanaan pemilihan anggota legislatif lalu, konstelasi politik utamanya hubungan Presiden SBY dengan para tokoh parpol yang dimotori Wiranto dan Prabowo kian memanas. Atas nama kepentingan politik yang sama pula lah, hubungan mantan Menhankam Pangap Wiranto dan mantan Pangkostrat Prabowo Subianto yang sempat renggang, kini tampak mulai mencair. Bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Wiranto dan Prabowo yang disebut-sebut masih memiliki pengaruh kuat di tubuh militer ini merapatkan barisan, mengkritisi pemerintah sebagai penanggung jawab pemilu di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, mereka membahas soal tudingan pemilu yang curang. Bukan itu saja, Prabowo juga menghimpun sejumlah jenderal purnawirawan menemui Megawati di kediamannya di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut semakin memperjelas relasi politik para sejumlah mantan jenderal di negeri ini. Di antara para purnawirawan jenderal yang hadir saat itu terdapat Maijen Purnawirawan Jasri Marin, Maijen Purnawirawan Adang Ruhyatna, Jenderal Purnawirawan Subagio HS, Laksamana Pertama Purnawirawan Mulyo Wibisono, serta sejumlah nama lainnya. Meski dalam berbagai survei menyebutkan popularitas Presiden SBY masih berada di peringkat teratas, namun berbagai manuver Wiranto dan Prabowo tentu tak bisa dianggap enteng. Meski Partai Hanura dan Partai Gerindra baru pertama kali mengikuti pemilu, nyatanya diperkirakan mampu menempatkan kader-kadernya di parlemen. Tentu saja, kesuksesan kedua tokoh mengantarkan partainya ke Senayan ini tak bisa pula dilepaskan dari kerja politik tim sukses di belakang mereka. Saya beri contoh Prabowo aja, ya. Maaf kalau saya ngambil contoh Prabowo dan Gerindra. Itu berapa miliar? Berapa puluh miliar atau mungkin iya berapa puluh miliar, mungkin udah ratusan miliar yang dikeluarkan oleh Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra untuk mengiklankan dirinya dan juga partainya. Tapi coba lihat hasil surveinya, ya.
posisi keberapa dia. Prabowo agak mending karena dia masih masuk dalam apa namanya itu, lima kandidat presiden yang masih punya suara cukup signifikan lah ya, walaupun dia mungkin terkecil dibandingkan calon yang lain, tapi lumayan. Tapi Anda lihat ya, bagaimana dia mengeluarkan duit, bagaimana dia mengorganisasi partainya, bagaimana dia menggerakkan mesin politik Gerindra ya. Dalam satu tahun terakhir ini tidak main-main dia. Inilah Gerindra Media Center atau GMC. Di gedung yang terletak di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan ini, berbagai strategi dan kebijakan pemenangan partai serta pencitraan Prabowo digodok. Pembentukan GMC dilakukan jauh hari sebelum pemilu legislatif dilakukan. Dimotori mantan politisi PDI Perjuangan Haryanto Taslam serta Fadli Zon sebagai anggota Komite Strategi Gerindra, GMC menjadi salah satu lembaga yang menyusun pencitraan partai, terutama sang tokoh sentral Prabowo Subianto. Di posisi ring 1 Prabowo terdapat sejumlah nama yang terhimpun dalam Institut Garuda Nusantara atau IGN. Di tim ini terdapat sejumlah nama dari kalangan profesional. Sebut saja mantan Dirut Pertamina Widya Purnama, Sekjen HKTI Rahmat Pambudi, mantan Direktur Pembiayaan Departemen Pertanian Endang Tohari, serta sejumlah nama lain. Hasil manis yang dipetik dari berbagai kerja politik ini, Gerindra diperkirakan menempati posisi 8 dalam perolehan kursi di legislatif. Dan yang tak kalah penting pula, sang maestro Gerindra, Prabowo Subianto, selalu diperhitungkan dalam bursa Capres-Cawapres. Salah satu kekuatan Prabowo, selain memiliki akses jaringan yang kuat, didukung pula dengan dana yang tak sedikit. Saat harga minyak melambung tinggi pada kisaran tahun 2006, kabarnya Prabowo mendapat keuntungan belasan triliun rupiah dari Karazhan Basmunai, sebuah perusahaannya yang mengelola perminyakan di Kazakhstan. Belum lagi kerajaan bisnis lain, mulai dari PT Tidar Kerinci Agung, Nusantara Energi, serta Jaladri Nusantara. Sayangnya, koordinator GMC Haryanto Taslam enggan membuka mulut lebar soal biaya politik yang disediakan Prabowo. Ya yang pasti memang begini, istilahnya pepatah orang Jawa itu kan jalan basuki mau beo. Tidak ada sesuatu keinginan, sesuatu pekerjaan yang tanpa biaya kan gitu. Dan Partai Gerindra alhamdulillah ya selama ini lancar-lancar saja di dalam membiayai kegiatan-kegiatannya. Sumber keuangan partai termasuk Partai Gerindra yang secara sah itu diatur oleh undang-undang ya cuma 2, yaitu dari anggota itu sendiri, yang kedua dari sumbangan yang tidak mengikat. Nah untuk sumbangan yang tidak mengikat itu sudah diatur berapa besarannya, kalau perorangan berapa, perusahaan berapa, itu sudah diatur di dalam undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Nah kalau untuk anggota sendiri yang ingin membiayai kegiatan-kegiatannya sebagai kader partai, sebagai pengurus partai, itu memang tidak ada batasannya, berapapun boleh gitu. Kalau anggota wong itu partainya anggota tadi kan gitu. Jadi selama ini ya alhamdulillah kegiatan Gerindra ini banyak dibiayai oleh anggota-anggotanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.